Lawan Persija seperti kita ketahuin lah, ini kan partai persahabatan ya. Friendly match. Alasannya? Ya, ini kedua pemilik klubnya berteman baik lah ini. Siapa tahu main Padang. Ini 13. Ya gua Atau nanti balik gelima. lagi. Dibantai? Iya dibantai. Berapa? 11-0 gitu. Siapa tahu 5-0. Satu match 5-0. Match keduanya. Bung, ini Indonesia, Bung. Enggak segitunya sepak bola. Apa enggak? What's going on everyone? Balik lagi bersama gua Kenza, host magang di Kopro. Kita ngopi sambil ngobrolin bola. Di episode kali ini kita mau membahas nggak kayak kemarin-kemarin ya. Kali ini kita bergeser sedikit. Kemarin di papan atas Persib, sekarang kita membahas ke papan bawah klasmen. Jadi weekend kemarin itu sudah ada satu tim yang dipastikan turun kasta dari Liga 1, yaitu PSIS Semarang. Sekarang tinggal menunggu dua tim lagi yang degradasi. Jadi ada beberapa tim yang lagi berjuang menjauhi degradasi, ada Barito Putra, PSS Sleman, dan Madura United. Semen Padang. Dilupain. Kali ini gue akan membahas tentang degradasi Liga 1 bareng teman-teman terdekat gue. Ada Fandi di sini, ada Om Verkot, ada Om Lano, dan ada Gian. Kita nyolong dari channel sebelah. Hai. Oke, jadi Om Verkot nih Kemarin kemarin dimakan ya Bang ya? nggak boleh buat host itu. Wah. Jadi kemarin PSIS sudah degradasi nih. Jadi tim pertama yang degradasi. Sedih dong. Ya sedih. Ya. Orang Semarangnya juga kayaknya legowo Sudah ikhlas ya. Menurut Om Verkot nih, dari 4 tim yang lainnya, kira-kira siapa yang akan turun kasta nih? Di atas kertas yang akan mulus, nggak mulus sih, artinya kalau dapat sekali kemenangan dia akan lolos dari degradasi ya. Persis Solo ya. Persis Solo dengan 35, kalau dia dapat 3 poin, 38 sudah tidak terkejar. Sebab di bawahnya kan ada saya hitung dari Semen Padang itu 32. Kalau dia pun dua-duanya menang 38. Artinya menurut saya Persis Solo masih inilah cukup aman lah, meskipun memang harus tetap hati-hati ya. Sleman yang sekarang lagi di poin 28, dia berjuang keras untuk bisa tetap eksis di Liga 1. Artinya bahwa Jogja akan ada 2 matahari di sana. Ya, berharap itu kan ada PSIM Ya, yang sudah lolos menjual derby Mataram. ada PSS, jadi kita akan ada derby Mataram. Kalau namanya derby, ada Persis juga tuh, Mataram 3 semua. ada derby itu Trofeo artinya ya. ada derby itu Mataram artinya sangat bisa membuat Atmosfernya atmosfer sepak bola kita lebih bagus ya kan. Ya perjuangan PSS juga nggak mudah, artinya meskipun kita lihat di 2 pertandingan sebelumnya PSS begitu didaya ya. Terakhir lawan Iya, Persija. dia lawan Persija di away tanggal 17. Lawan Lawan Persija ya. Dia lawan Persija tuh 5 pertandingan terakhir tuh kalah terus tuh PSS. Tapi ya Persija ini lagi ngamuk kan. Kemarin habis ngalahin Bali 3-0. Ya, semoga kalau PSS bisa. Artinya sekarang ini tim-tim bawah malah sekarang lagi mainnya malah lebih bagus ketika dalam kondisi tertekan nih. Ya ini kalau kita lihat, ini dari 5 terbawah ya cuma PSIS dan Madura doang yang di pekan kemarin nggak dapat poin. Iya. Ya, artinya kita lihat kemarin semalam contoh, ya kan, tadi malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya lawan Semen Padang. Di atas kertas Persebaya dong harusnya, ya kan. Tapi lihat Semen Padang dengan semangat yang luar biasa, artinya bisa draw, ngambil 1 poin. Bahkan mereka mencetak gol lebih dahulu. Artinya sekarang ini tim papan bawah baru mulai memperlihatkan permainan terbaiknya ketika dia dalam posisi terdesak, dalam posisi yang tertekan sekarang ini. Makanya Persija juga harus hati-hati. Meskipun Persija dan Mewatan terakhir menang terus sama PSS, juga harus hati-hati lawan PSS ya kan. Dan selanjutnya dia yang paling dramatis adalah PSS akan menghadapi Madura United ya kan. Dan ini sama-sama tim yang sekarang ini sedang melepaskan diri dari degradasi. Ini akan rame nih. Artinya di papan bawah memang akan jadi sangat harus diperhatikan. Ya kan, selain itu juga di Barito juga tidak mudah juga perjalanan Barito, karena dia tanggal 15 lawan PSM. 15 match terakhir Barito hanya menang 4 kali,
PSM menang 6 kali dan seri 5 kali, ya kan. Habis itu Barito ke kandang PSIS, ya kan. Dari 11 pertandingan terakhir Barito menang 4 kali, seri 3 kali. Artinya 4 kali PSIS menang, 4 kali juga Barito menang. Artinya so-so lah. Terus yang Madura juga nih tim yang tahun lalu begitu didaya bisa sampai ke puncak, ya kan. Artinya sekarang tersyok di bawah, dan dia untuk bisa menyelamatkan Madura dari jurang degradasi, mereka harus bisa mencari poin dari Bali sama dari PS Sleman kan. Dari Bali sendiri beberapa pertandingan terakhir Madura kalah 8 kali, ya kan, dan draw-nya 3 kali. Ya, artinya dengan 4 kemenangan yang diperoleh Madura, semoga bisa membangkitkan semangat Madura untuk bisa mengalahkan Bali. Apalagi Bali kita lihat habis dipukul Persija 3-0, mungkin masih ada trauma sedikit lah. Yang paling sensasional adalah Semen Padang. Semen Padang ini menurut saya menyaksikan beberapa pertandingan Semen Padang belakangan ini. Semen Padang lagi on fire ya, lagi bagus ya. Artinya dan tidak boleh dianggap remeh juga ini Semen Padang, ya kan. Bukan karena setelah ada komentar kontroversial dari manajemen, tapi bukan. Menurut saya lihat dari sisi teknisnya bahwa itu bukan manajemen pernah sehat. Ya udah, jangan artinya saya lihat dari sisi teknisnya aja lah, bahwa Semen Padang kan nanti dia akan lawan Persik, ya kan. Pertandingan terakhir Semen Padang kalah sama Persik berdiri 1-3. Kalah kan? Kalah. Terus Semen Padang akan melawan Arema, dan itu juga tim yang sulit dikalahkan oleh Semen Padang. Ini makanya Semen Padang 2 pertandingan ini akan benar-benar menjadi cobaan yang luar biasa bagi Semen Padang. Onde Mande. Nah, terakhir Persis sebenarnya terakhir kan mereka melawan sang juara Persib di LBA, ya kan, tanggal 25 Mei. Tapi tanggal 17-nya Persis harus bisa meraih poin lawan Dewa di kandang Persis. Iya, Dewa benar-benar 3 kali, dan Persis belum pernah menang lawan Dewa. Dari 5 kali pertemuan, Dewa menang 3 kali dan imbang 2 kali. Artinya Persis bisa juga posisinya dari harusnya mencari satu. Jadi saat kemenangan satu aja sangat penting di pertandingan ini. Pertandingan yang dimana sidang klub ini tidak mau degradasi ya. Jadi kalau bisa dihindari lah. Kan? Tapi kan mau nggak mau harus terjadi karena tiga tim kan harus turun, ya kan. Dan itu akhirnya dirasakan juga oleh PSIS. Tapi ini kan karena kesalahan PSIS sendiri. Itu aja. Kalau saya sih itu aja sih. Nah, kalau menurut Om Lano nih, di antara 5 tim ini yang paling quote-unquote pantas untuk turun kasta itu yang mana? Pantas ya. Tadi kan itu kan matematika kan. Kalau gue non teknis nih. Gue hitungan goib aja deh. Psikologi. Enggak cocok. Hah? Hitungan goib kan. Gantung banget. Lord Dikin guys. Hai guys. Jangan begini lu, ntar malah jadi Yang lain. Hai. Jangan ntar mintakan. Iya Pak, lanjut Pak, ilmu goibnya Pak. Ini kalau gue goibnya kan udah jelas PSIS turun ya. Ya, Tinggal udah 2 pasti. kan. Gue feeling PSIS Sleman bertahan nih. Malah yang turun kayaknya penerawan gue ya. Semen Padang sama Barito Putra nih. Semen Padang. Padahal kemarin baru dijanjiin bonus gede-gedean kalau survive ya. Yang nyanyiin siapa? Ya itu yang dewan penasehatnya. Penasehat. Itu hanya Indonesia ya ada penasehat. Gue nggak pernah dengar tuh di MU ada penasehat atau di Inter Milan ada Ya penasehat. makanya hancur Pak. Hah? Nggak dinasehatin. Wah, ada sih Alex Ferguson ya. Dipecat. Oh iya deh. Nah, sekarang ini dulu kita lihat tadi Sleman. Next game tadi siapa? Lawan Persija sama Madura kan? Lawan Persija seperti kita ketahuin lah, ini kan partai persahabatan ya. Friendly match. Alasannya? Ya, Oh, jangan mau. ini kedua pemilik klubnya berteman baik lah ini. Nah, jadi apa? Gue rasa juga bisa saling utang budi lah ini. Feeling gue bisa jadi Sleman menang nih. Apalagi di kandang kan Sleman menang. Kan? Terus Madura. Ini sengit nih. Ini sengit nih pasti nih. Alasannya? Ya kan Tunggu, boleh saya potong nggak? Nah, boleh Om. Potong mau dibelah mau di apa juga cincai. Mesti gue goreng dulu omongannya nih. Barito, Kan kita bicara Sleman dulu nih. Sleman.
Sleman lawan Madura. Heeh. Madura juga posisinya kayak bahaya. Makanya sengit kan? Iya benar kesengit. Kan mati-matian tuh saling bunuh-bunuhan kan? Oh iya, dari sisi teknis berbunuhan dong. Iya nggak? Bunuh-bunuhan. Cuma beda 2 poin sekarang. Oh iya, dari sisi teknis kan berbunuhan dong, harus berbunuhan. Makanya saya bilang ini menarik partai karena dua tim ini sama-sama dalam posisi di zona degradasi. Makanya saya bilang yang paling menarik partai ini. Iya nggak? Sama mau nyari selamat nih dua-duanya kan. Ini rame ini partai ini. Jadi nggak ada namanya istilah partai pertemanan di sini, nggak ada. Ini sih hantam-hantaman udah. Jadi maaf ya, nggak dapat hantam-hantaman di sini. Kalau gue merasa partai finalnya Peter Huistra ya lawan Madura ini, ya kan? Ya. Untuk menentukan apakah dia continue next season atau tidak di Harus part- 2 kali menang Pak Sleman berarti ya. Iya. Maaf nih Jackmania, tapi gue anggap yang lawan Sleman itu menang Sleman. Lawan Jakarta. Gimana Pak Denny sebagai yang gemar Persija nih? Kalau gua anti gol. Ya udah, menurut lu gimana? Iya, Yang gimana? menang siapa? Cocokologi aja. Ya, Oke, kita cocokologi senang nih aja. bahas cocokologi. Ilmu cocokologi. Bahas. Balik ke klasmen dulu Gi. Gi, balik ke klasmen Gi. Ya kan lu opretnya. Gi. Tuh, Iya. tuh. biar gue ada kegiatan ya. Kalau dari klasemen ya, ini yang trennya positif tentunya Semen Padang ya. Gue ngeliatnya kayak ada celah dia bakal anti klimaks di 2 match terakhir. Entah mengapa gue nggak tahu ada anti klimaks di mana Iya, mereka gue juga bakal feeling kalah. begitu. Gue juga feeling begitu. Anti klimaks dan Barito Putra setidaknya mengamankan 1 kemenangan. Barito kan kalau nggak salah tuh ketemu Terakhir lawan PSM. PSM besok Terakhir lawan lawan PSIS. Terakhir lawan PSIS yang udah AFK ini dia nih, udah main feeder nih, mode feeder nih. Nah lawan PSM mungkin yang agak berat, kan ada istilah ya kalau udah kayak gini kan sepak bola tolong menolong atau apalah itu yang di luar sana yang bisa jadi ini udah Nggak, coba diperjelas sepak bola penolong. ya ada ya faktor non teknis itu yang Siapa menolong siapa nih? ya kita nggak tahu ya Maksud lu maksudnya. PSM nolong Ya bisa jadi Apa, Barito? karena mereka udah nggak ada kepentingan apapun nih, ke atas nggak bisa, ke bawah juga nggak mungkin. Nah jadi ini Barito Tapi komisaris ya CEO-nya PSM sekarang komisaris liga, kalau dia begitu apa kata dunia? ya kita Bapak harusnya lebih paham lah yang pernah di liga ya. Praktek itu sudah ada cukup lama ya. Praktek apa? Praktik itu tolong menolong itu ya. Viral deh gua nih. Itu kan tujuan lu kan? Jadi gua tetap melihat ini 2 ini nggak bakal berubah ya. 2 ini nggak bakal berubah dan Semen Padang akan anti klimaks ini. Jadi Madura Persis gua anggap selamat. Karena satu lagi ya. Gue malah nggak hitung persis, maksudnya bagi gue nggak dihitung. Ini kan anak timnya. Selamat lah maksudnya. Timnya anaknya mantan presiden. Nah, kan Betul, lagi-lagi anti klimaks apa Non-teknis. non teknis lagi tuh. Konteknya lagi ke kemana-mana Emang larinya nih. sepak bola non teknis. namanya juga kopri. Enggak. Kan kita Kopi ngobrol, kalau oke. bola. Kalau Ngomongnya gitu. Saya setuju dengan omongan ucapannya si Fanny tadi ya, statementnya bahwa anti klimaks Semen Padang. Setuju itu ya, apalagi di dua gelagat Gua kalau itu setuju gua. lawannya ada yang belum pernah Semen Padang menang ya kan. Ya enggak? Meskipun lawannya Semen Padang ini tim yang sedang ada masalah antar kedua belah yang Kediri lagi masalah yang ditimpukin oknum itu. Itu bukan masalah tuh. Masalah. Ya itu. tetap aja Musibah gitu. lah. Musibah. Arema pusing baru Anjing. balik ke Kanjuruhan udah kayak alamat. Tadi gua baca statement dari GM-nya Arema. Hmm. Dia tuh kemungkinan di pertandingan terakhir ini nggak di Kanjuruhan lagi. Di Gajayana. Mungkin. Sama aja Malang juga. Katanya mereka tuh kayak Nggak apa ya, dihargai. nggak dihargai terus agak kapok juga bikin Kanjuruhan. Jadi mungkin yang ini nggak di Kanjuruhan dan mungkin nggak ada supporternya. Oh gitu. Mungkin. Arema, Ya. kalau kedepannya, tapi ini topik lain ya. Mainnya jangan di Jawa lagi. Arek Manado. Arek Martapura. Bisa jadi. Arek Martapura. Arek Manado. Oh atau ini Arek Madura. Arek Manowari. Terus kembali ke laptop. Ya. Lanjut. Ya jadi kalau gue sih tetap ya 2 itu nggak berubah. Sleman sama Semarang dan satu lagi Semen Padang dan turun. Jadi- Yang turun. Padang turun ya. Padang turun, Barito naik. Mereka cuma butuh 1 menang loh. Iya. Dan ini kalau Liga 1 tuh head to head atau goal difference. Selisih gol. Selisih gol menang meskipun imbang Semen Padang kalah di 2 match. Siapa tahu main Ini Padang. 13. Ya gua Atau anti balik klimaks. Dibantai? Iya dibantai. Berapa? 11-0 gitu. Siapa tahu 5-0. Satu match 5-0. Match keduanya Bung, ini Indonesia, Bung. enggak segitunya sepak bola. Apa enggak?
kerbau, sepak bola kerbau. Masa iya Pak 11-0 Pak nih? Logikanya gimana Pak? Harus kita junjung sportivitas kan. Nah Iya. iya, 11-0 anjir. Kasihan dong itu teman gua lakinya kena dong ntar. Jadi kamu apa kali? Jadi aku PSIS, PSIS sudah pasti. PSS, PSS, Semen Semen Padang Padang turun. Kalau dari Kian nih, ulasannya seperti apa? Nah, gue nggak mau pakai terawang-terawangan, gue mau pakainya teknis aja. Oke. Oke, kalau gue itu pasti PSIS satunya lagi gue Barito Putra. Nah, satunya lagi nih gue masih bingung di antara Madura, Sleman atau Semen Padang. Coba terawang dulu. Nah, gue nggak mau terawang, gue teknis aja. Oke. Kenapa gue memfavoritkan Barito Putra untuk turun ya? Apa jadi buat para supporter Barito? Seingat gue abis ini tuh Barito itu lawan PSM dan juga PSS kan? PSIS. Lawan PSIS maksudnya. Gue sih untuk Barito PSM gue prediksi PSM bisa menang. Karena Walaupun PSM main tanpa yuran. ya walaupun tanpa yuran. Apa Yuran kenapa? Kan belum banding. Ya, kita masih belum tahu ya. Belum tahu. Masih belum tahu seperti apa. Tapi gue masih memfavoritkan PSM menang. Oke, lawan PSIS Barito kemungkinan menang juga. Tapi di laga lain nih kayak Semen Padang lawan Persik Kediri misalkan. Semen Padang lawan Persik Kediri gue masih pegang Semen Padang. Kenapa tuh? Teknisnya nih, gue merasa ini kalau analisa so tau gue aja ya, ke Persik Kediri ini pasti ada kena mental juga lah karena kejadian gara-gara kemarin itu ya. Kemarin jadi mentalnya agak turun ya. Ya itu kemungkinan ada, bisa jadi itu terjadi juga. Dan away lagi kan. Away juga. Dan apa namanya, Semen Padang beberapa laga terakhir ini di home cukup kuat. 2 laga home terakhir itu menang kan. Kalau nggak salah mereka menang 2 kali. Terus habis itu tandang ke Arema, gue yakin bisa ngambil poin lagi meskipun nggak 3 ya. 1 pun masih possible gitu loh. Jadi apa namanya, gue memfavoritkan 2 laga terakhir Semen Padang minimal bisa menang sama seri. Jadi kenapa Barito turun? Karena Barito saingannya sama Semen Padang nih. Yang paling berat nih ya. Tapi gue masih megang Semen Padang untuk stay. Tapi gue yakin lah Persik bisa lah ini lawan Semen Padang. Coachnya kenal soalnya. Apa bunganya? Oke. Konsep lo sama kita. Kenal. Tapi gini, kalau tadi kan Gian jelasin soal Barito teknis kan. Kalau gua sih soal ini psikologi. Gua kesel sama Barito 3 tahun berturut-turut selalu papan bawah mulu. Kayaknya apa ya? Kayak nggak punya. Hidup segan mati tak mau ya. Bukan kayak bercanda ikut Liga 1 nih. Bercanda. Iya, kalau bener juga kalau ditarik berapa tahun ke belakang ya Barito kalau nggak 15, 14, 16 di situ aja. Tapi enggak ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat Barito 2017, 18 itu mereka cukup konsisten di Ya. top 8, top 9 lah ya. Sama Cuma lanjut. beberapa tahun terakhir ini ya semenjak Covid tentunya ya prestasi mereka memang menurun gitu. Kalau nggak salah di 2023 tuh Barito pas awal musim ya sempat ada di atas Sempat atas di ini. top half, iya. Iya, terus ya mungkin habis bensin atau kenapa balik lagi ke bawah. Ya tim-tim papan Ya kan bawah, papan tengah itu kan sih. itu setiap musim ada tim yang gitu tiap musim kan. Ya. Buat pertama-tama atas, tahun 2 drop ke bawah. Ran Nusantara gimana? Nusantara Iya. sama juga kayak gitu. Persikabo juga. Persikabo juga. Sekarang malah ditujuin bebas dia ke Liga 4 gitu. Dua-duanya Persikabo. Nggak tahu deh gua. Nah, tapi itu Barito tuh kayaknya menurut gua kayak bercanda nih tim. Tiap musim selalu Di bawah. di bawah gitu. Gini ya. Jadi kayak seakan-akan ini kalau gua seorang pengamat bola lah ya misalnya gitu ya. Masa ini tim niat nggak sih? Ini klub niat nggak sih bikin tim seniornya? Ya kan? Tapi yang menarik adalah yang pernah gue baca juga ya Om ya. Jadi Barito itu emang visi misinya katanya mengembangkan pemain muda lah, khususnya untuk menelurkan pemain ke timnas kan. Kan udah ada Ya. Bagas, bagus. Lu mau bahas visi misi sebuah tuh macam visi misi, tapi kalau udah Liga Pro kasta pertama di negara kita, ya udah nggak ada cerita lagi Iya, gitu. tapi ya mungkin karena itu juga bikin mereka jadi sustain di papan bawah terus kan, karena ya targetnya bukan juara atau bukan lolos ke AFC, tapi ya sustain cetak pemain aja. Jadi gitu. ngasih pemain muda menit bermain. Iya. Tapi kalau mau bilang kayak cetak main muda gitu, pelatihnya harus konsisten dong pelatihnya. Pelatihnya Iya. berapa kali ganti? Ya udah 2 kali kayaknya. Jadi itu bertentangan dengan visi misinya. Iya. Kalau bicara kayak gitu ya, bicaranya Iya, mau iya. visi misinya jadi tempat jam terbang anak-anak muda. Lah pelatih lu gua ganti tim, gua ganti pelatih mulu. Ya kan di mana mau matangkan visi anak mudanya. Jadi gua bilang maaf nih, tapi kayaknya kenapa gua bilang Barito mendingan turun karena harus ada inilah sedikit diketok hatinya untuk belajar lagi lah gitu kan. Jadi si manajemen klubnya juga ada evaluasi supaya Evaluasi kedepannya lah.
nggak kejadian kayak gini lagi. Mestinya Pak Arsul evaluasi dong 3 tahun berturut-turut dia di papan bawah mulu. Ada apa nih tim? Ada apa nih di klub ini gitu loh. Ibarat Wasabah. secara kualitas pemain asing Wasaka. sebenarnya di Liga Indonesia itu juga sebenarnya not bad lah ya. Banyak kok pemain-pemain asingnya dia diincar sama tim-tim papan atas. Iya, Matty musim lalu Mayer. ada Hah? Matty Mayer ada. Matty Mayer, terus ada siapa center back-nya dari Brazil tuh? Yang balik lagi tuh, Ya, balik lagi Alves. kanan kanan. Alves. Murilo juga Sempat ada kemarin Mike gacor. sempat ada Mike Ott juga ya. Mike Ott yang Filipin. Filipin. Ya, itu Oh. sebenarnya pemain asingnya tuh bagus-bagus gitu maksud gua untuk level Liga Indonesia mereka bisa bersaing. Cuma apa nih sampai sekarang nih jawabannya kita masih belum dapat. Apakah benar cuma karena hanya ngandelin pemain muda kah makanya mereka nggak bisa sustain atau karena ganti-ganti pelatih mulu atau emang targetnya ya udah yang penting main aja. Kalau gue sih lebih kepada gue fokus ke tim 2 ini karena apa? Ya mungkin 3 lah sama Madura ya. Karena PSS ini udah ketinggalannya 1 match gitu loh. Iya. Jadi Iya kayak kan? udah lebih berat aja gitu Betul. dan ini mah ketat tapi gue yakin Madura kayak lebih mental karena mereka juga kan mainnya di Asian Challenge League ya. Seenggaknya mereka udah tahu kultur sepak bola yang lain dan juga mereka fight sampai semifinal ya kalau nggak salah ya. Iya. Cuma maksud gua kalau Madura ya, mungkin kalau Madura ini beratnya ya karena lawan Bali United ya. Bali United kita tahu emang udah aman, tapi Ya. Bali United always Bali gitu Iya, ya kan. yang dibicarain Pak Ferry itu mungkin downnya karena habis kalah dan terakhir Iya. lawan PSS. Sleman. Ini bakal bunuh-bunuhannya benar Bunuh-bunuhannya di sini sebenarnya. Dengan catatan kalau Sleman menang lawan Jakarta ya. Tapi kayaknya nggak akan terjadi itu. Ini LIB harus hati-hati nih. Masih disapa nih rujukannya harus jelas nih, hati-hati nih karena ini. supaya nggak ada kejadian main mata ya. Iya. Padahal Main kalau mata. kalau PSS poinnya nggak dikurangin 3 tuh di awal musim bakal lebih seru loh. 3-2 berarti mereka. Harusnya 3-1 sekarang. 29 28 ya. Iya, harusnya 3-1 kalau nggak dikurangin poinnya ya bakal lebih panas tuh. Kalau dia poinnya 31 Ya, sama Divisin sama, ya? iya sama Barito. Barito. Ya seenggaknya nggak ketinggalan 1 match lah. Iya. Iya. Nah, itu jadinya malah Persis Solo jadi ikut-ikutan bisa turun juga tuh ntar saingan. Tapi yang pasti nggak. Solo aman coy. faktor non teknisnya gede ya. Gede. Kegedean. Gede lah. Mau ada koin tuh ada tuh kayak gitu-gitu. Ini kalau menurut Om Perkot nih, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab Barito tuh konsisten di papan bawah? Ya, kalau Barito ini dari dulu tim yang memang nggak papan bawah, papan tengah, kayaknya dia nggak bisa papan ke atas. Dari yang saya pernah ini ya mereka kayaknya tim yang mau survive aja di Liga 1, tapi sekarang mungkin agak ibarat orang kejedot ya. Ternyata tim-tim lain lebih siap untuk ini dan Barito nggak siap untuk bisa menghadapi tim-tim lain. Kalau saya sih menurut saya Barito tetap aman kalau saya lihat. Kalau saya sih masih Barito aman. Malah Coba kalau lihat skin Barito. kalau saya sih yang nggak aman, kalau saya sih yang nggak aman sih saya berani pegang PSS sama Madura yang nggak. PSS Madura duel di pekan terakhir. Iya itu sih yang nggak begitu aman menurut saya. Jadi menurut saya Madura hati-hati ya. Madura agak hati-hati karena menurut saya Madura juga pernah ada masalah juga di internal, ya kan. Setelah ini akhirnya Madura kan kita lihat turun banget tuh. Iya, Ya kan dari musim lalu. dari tim yang menurut saya super di liga kemarin. Iya, runner up kan musim Iya kan, lalu. tiba-tiba turun drastis kan. Ini kan ada apa nih? Kan bahaya nih. Iya, iya. Artinya itu harus jadiin. Menurut saya sih agak bahaya Nah. Madura. Berarti kalau itu gue bahas juga cocokologi juga nih. Wah, ini asik nih. Klasemen nih. Kalau misalnya gue seorang operator liga ya, atau yang mementingkan aksiar TV, mementingkan sponsor segala macem, ya nggak bisa dipungkirin lah, ya kan? Mungkin tim-tim yang memberikan rating tinggi itu kan tim-tim Jawa ya, Yes. yang tim-tim yang mempunyai populasi fanbase-nya sangat besar. Sleman selamat dong. Ya faktor-faktor itu harus jangan dihiraukan, ya kan? Iya, kayaknya ya. Nah, kita maaf nih sama supporter Semen Padang dan Barito, ya kan? Tapi menurut gua lebih besar supporter Sleman timbang kedua tim itu dalam segi size ya, dalam segi juga mungkin rating di TV-nya segala macem. Misalnya ada permintaan dari yang punya aksiar TV kayak atau dari gimana caranya nih supaya ratingnya Liga 1 tetap tinggi ya kan, juga nih dengan sponsor segala macem. Bisa jadi
apa PSS dibikin menang Dibikin lawan menang. Persija, terus misalkan Baritonya kalah, Semen Padang kalah, Madura kalah, udah tuh sampai pekan terakhir iya saingan tuh. feeling gue betul Pasti. sampai pekan terakhir ya. Iya. Makanya tadi gue bilang dari awal, gue feeling gue Sleman bertahan, Barito sama Semen Padang yang turun gitu. Karena ya Madura ya Jawa tipis lah, ya kan. Sama juga itu. Jadi kan kalau perlu di apa istilahnya, ya jatuhlah gitu, atau dikorbanin, ya pasti apa Semen Padang sama Barito Putra Iya, Sleman aman ya berarti. aman. Itu analisa nilai gue ya gitu. Tapi gue kalau sebagai orang TV ya yang kerja terjun di media punya hak siar, gue mau skenario kayak gitu. Karena Liga 1 saat ini juara udah ada. Posisi kedua, let's say kita taruh ada Dewa United atau Persebaya lah. Ya lihat supaya ada Iya, alasan buat orang-orang nonton iya, Liga 1 betul. kan. Dan Malut gue jangan dilupain. ya oke, misalkan kita bisa anggap Malut ke posisi kedua lah. Dan menurut gue yang bisa disaksikan saat ini apa gitu yang bisa ditunggu dari Liga Indonesia pekan terakhir. 2 pekan terakhir ya pertarungan degradasi. Dan itu masih melibatkan berapa? 5-4 tim lah. Bakal menjual banget itu pastinya. Setuju nggak Van sama teori konspirasi barusan ini? Teori konspirasi itu sebenarnya benar kalau misalkan yang berkaca pada hak siar TV ya, apalagi kan jadwal Liga 1 udah kayak jam tayang sinetron. Ya. Dari hari Kamis sampai hari Minggu ada semua ya. Prime Kalau time. Prime time terus juga 3:30 tuh orang-orang udah pada prepare balik tuh jam 7 sambil beristirahat kita nonton bola. Sedangkan kalau di liga-liga luar kan bener-bener Sabtu Minggu kalau nggak agak tengah pekan itu Ini juga. lagi siap sabda nih. Lagi siap sabda. Sabtu Minggu kalau nggak ya tengah pekan ya Rebo gitu kan, kecuali ya kita ini liga yang nggak ada cupnya tapi kok bisa setiap hari gitu loh. Ya itu sih gue bilang tuh itu berarti permintaan TV. Kejar Kalau tayang kan berarti. kalau akal sehatnya operator liga tidak akan mungkin seperti itu. Pasti mikirnya akan membuat apa game itu di weekend paling banter apa Monday night udah selesai Ya, itu. Monday night. Tapi ini pasti permintaan TV. Ya kadang-kadang gua kalau bikin rekap pekan Liga 1 gitu, lah ini mainnya Kamis, ini mainnya Rabu. Ya asli kan gue udah bikin misalkan mau naik hari Selasa nih, lah nyempil satu match hari Selasa jam 7 malam. Kesel banget gua tuh. Ya, nggak, nyebelin. berarti kan nilai tawarnya PSSI dan LIB ke TV masih tidak equal. TV masih di atas mereka, bisa ngatur-ngatur lah saya gitu. Tapi itu wajar gitu. Karena emang kita punya atas liga kita kan ya masih gitu-gitu aja ya nilainya gitu. Tapi sebenarnya wajar sih kalau kita berkaca di Inggris lah ya. TV langit tuh. TV langit aja mereka Sky. ya gue bilang TV langit aja ya. TV langit aja kan sebagai pemegang hak siar utama Premier League mereka punya apa Iya, ya? itu wajar. Hak lah untuk mengatur jadwal pertandingan. Itu wajar. TV langit sama TV apa tuh satu lagi gue lupa. Dan itu sempat dikomplain juga loh sama Jurgen Klopp tuh yang dia bilang Oh, kayak yang Liverpool Iya. di Champions mainnya Iya. Sabtu paling pertama. iya, gue nggak suka TV ini karena jadwalnya diatur mereka. Nah, nggak menutup kemungkinan liga di Indonesia ada hal seperti itu juga kan. Tapi kan dia bayar Jurgen Klopp gajinya secara nggak langsung ya. Iya. Jadi ya udahlah, shoot kerja gitu. Itu klub kalau misalkan komennya di Liga Indonesia tuh, wah kena sanksi 12 bulan nggak? Nggak, gini aja. Ini Kalau saya ngeliat dari sisi internal aja kan. Artinya kenapa PSIS bisa degradasi? Kan karena manajemennya nggak bagus. Ya. Ya kan dari kenapa saya bilang saya jagoan Barito tidak degradasi? Karena manajemen Barito kan bagus, tidak pernah ada masalah dengan salary pemain kan sekarang, ya kan? Artinya bagus sebenarnya, cuman mungkin masalah teknis saja. Tapi kalau masalah untuk yang lainnya kan nggak ada masalah sebenarnya, ya kan? Ke PSS juga kan juga bagus, dia tidak ini juga. Artinya makanya saya bilang ini bisa kita ukur dari manajemen yang mungkin agak sedikit bermasalah, itu yang akan jadi masalah bagi ini. Kalau mungkin yang kalau di atas masalah setelah mereka di atas kan, Ya. ya enggak. Tapi mereka posisi di atas, nah itu masalah baru terjadi masalah setelah mereka di atas kan nggak ada bunganya kan. Nah tapi di bawah ini kan kita lihat Madura juga kan, saya kemarin kan kenapa bisa begini? Pasti ada masalah di manajemennya, nggak mungkin ada lah. pecah kan. Kan pasti ada masalah di manajemennya kan, ya kan. Terus Semen Padang kan juga ada pergantian pelatih juga kan di tengah-tengah jalan juga kan. Berarti ada masalah nih di manajemennya, ya kan. Didikan juga dengan PSIS. Maka saya masih menjagokan Barito sih sebenarnya untuk tetap bertahan karena Barito biar gimana pun juga tanda kutip mengorangkan pemain Oke. di situ. Oke, terakhir nih prediksi
Om Verkot, siapa yang bertahan, siapa yang degradasi? Terakhir. Kalau saya degradasi udah pasti PSIS, Semen Padang, Madura. Fandi. PSIS Sleman plus Semen Padang karena Bayangkara FC pindah ke Lampung. Cek, ini lagi. Lagi tambah. Nggak bisa tidur lagi ntar bang. Ya? Gian. Barito Putra sama satu lagi kayaknya Madura. Ini yang bertahan. Yang Degradasi. turun kasta itu. Gua nggak ya, PSIS kan udah kita anggap turun lah. Oke. Jadi gua sebut 2 tim aja. Apa? Madura sama? Sama Barito. Oh iya. Om Lano. Selain PSIS, Barito, Semen Padang. Oke, kalau dari gua PSIS, Barito, Padang. Sleman selamat juga. Sleman selamat. Selamat. Jadi kali ini teori rating lebih tinggi. Gue sih ngeliat dari mereka 2 kali menang, Iya. ya harusnya Itu bisa juga lanjut seperti 2 kali itu. lagi. Ini 3 match. Kan sama Tapi kayak terakhir Sleman. seri. Iya. Dia punya winning streak Klimaksnya di tadi. sini ya. Iya, Klimaksnya di udah sini. mulai. Jadi, siapa kalau menurut kalian yang bakal degradasi? Tulis di kolom komentar, tulis prediksi kalian, tulis ulasan kalian bagaimana, apakah ada faktor teknis non teknisnya. Bongkar semua di situ, nanti akan kita diskusi juga di situ. Akhir kata, gua Kenza pamit dari edisi Koprol kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita supaya bisa makin besar dan supaya bisa tetap Memberikan menginformasi kalian semua. Sekian, bye. Ada